Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kaitannya mulai dari pendataan maupun grand design yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin saya dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kaitannya dengan surat edaran menteri yang kaitannya penghapusan non-ASN November 2023. Saya minta itu tegas saja di sini diputuskan, dicabut aja gitu. Karena ini berdampak luas dan membingungkan. Ya. Nah, ini kan mulai dari yang paling ini kan kontradiksi dengan paparan Pak Menteri yang isu lainnya, penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Presiden. Ada 3, yang satu kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, yang ketiga adalah mengurangi dampak risiko ke masyarakat. Poin yang paling penting adalah terkait dengan masalah kemiskinan. Di sini kan Presiden Jokowi sedang giat-giatnya menanggulangi kemiskinan, di mana ada yang namanya para pendamping PKH, SDM-nya cukup banyak di kabupaten. Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti paham. Ini mau diapakan? Padahal ini tugas mulia yang harus diselesaikan. Belum lagi yang lain-lainnya, termasuk kalau kita turun ke daerah, banyak guru-guru yang juga masih honorer juga banyak dibanding yang PNS maupun yang P3K. Nah, ini di sini dari paparan yang ada belum secara tegas, malah dikatakan perlu kesepakatan. Kesepakatan kami adalah untuk mencabut surat ini dulu, supaya tidak menjadi gundah gulana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara masalah kekinian. Ini dari paparan Pak Menteri ini memang luar biasa. Ini pendekatan grand design maupun pendekatannya teknokratik. Ini sebenarnya paparan seperti ini Pak Menteri lebih cocoknya jadi Menko, supaya bisa menerobos kementerian yang lain. Tidak Menpan RB, tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak pada level kementerian saja. Saya pikir reformasi birokrasi sampai daerah. Betul ada MPP sudah, digitalisasi oke. Satu hal yang lupa adalah manusianya. Reformasi mental manusianya. Ini contoh yang paling sederhana saja, kaitannya masalah data kemiskinan. Orang miskin harus melapor bahwa saya miskin. Orang meninggal harus lapor, saya sudah meninggal. Ini kan carut marutnya birokrasi, di mana birokrasi yang belum hadir untuk menyongsong yang ada. Sistem sudah terbangun, tapi manusianya belum. Bagaimana gerakan budaya, kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang ada supaya masuk ke dalam sistem. Sistem gampang dibuat, tapi orang itu sulit dibangun ke sana. Yang berikutnya kaitannya kekinian juga. Lebih dari separuh provinsi maupun kabupaten itu dijabat oleh penjabat bupati maupun gubernur. Ini semuanya ASN. Saya menagih tata kelola pemerintahan yang baik,
di mana asas-asas umumnya yang baik itu harus dijaga, karena ini levelnya ASN. Maksudnya kita lihat Menpan RB harus berkomunikasi mutlak. Kalau tadi bicara masalah kolaboratif, harus Menpan RB harus berkolaboratif dengan kementerian lain, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dalam artian pengangkatan PJ. Ribut di samping kita, Provinsi Banten, pengangkatan PJ Sekda oleh PJ Gubernur ini dipertunkan, belum di Musirawas. Karena apa? Dia diangkat jadi PJ Bupati, waktu itu posisinya sebagai Sekda. Begitu dia ngerangkap Sekda, dia melepaskan diri jadi Sekda, mengangkat PJ Sekda. Ini kan nggak boleh. Legal standingnya seperti apa? Saya minta juga dikaji juga di Menpan RB, di BKN ada. Ini seperti apa? Ini kan nggak boleh. Begitu digugurkan sebagai sekdanya, habis dia sebagai legal standing sebagai PJ kepala daerah. Ingat, ini bukan pemilihan. Ini penjabat yang ASN. Di daerah lain, di daerah saya ada. Kabupaten dapil saya di Lampung itu sama. Nah, ini keterlanjuran kesalahan yang tidak pernah dikoreksi oleh Menpan RB, ini menjadi kebiasaan yang buruk, tata kelola yang jelek. Yang berikutnya, model ini kan tahun politik, di mana begitu rebutan PJ pasti ada masalah, ada apa-apanya, apa adanya, bukan apa adanya, ada apanya. Mereka berlomba-lomba bagaimana melakukan rolling. Nah, ini saya model begini saya mengapresiasi dari Menpan RB, di mana ada beberapa keputusan konsultasi dengan BKN Menpan RB itu di stop karena belum 2 tahun menduduki posisi terakhir sudah di rolling, baru setahun PJ-nya ada rolling. Nah, ini hal-hal inilah yang harus perlu diperkuat kerjasama kolaboratif, penegakan aturan. Ada PP berapa itu, PP 116 kalau nggak salah, 116 Perpres 116 2022. Dia itu kalau merolling harus minta persetujuan BKN. Di daerah saya banyak tuh rolling aja. Kebiasaan yang lama itu hanya dengan Mendagri selesai. Nah, ini kan ada Perpres. Saya nggak tahu ini Perpres ini apa bunyi-bunyian atau ditaati. Bagaimana mereka yang melanggar Perpres yang ada? Enggak diapa-apakan tuh. Jadi kalau memang nggak ditegakkan, Perpres ini dicabut aja, diusulkan, dibuang aja. Ini carut marut di daerah begitu. Begitu ada PJ rolling besar-besar begini-begini. Ini Republik PJ, bahaya. Ini Menpan RB harus di depan untuk mengendalikan birokrasi yang ada, supaya pada tupoksinya BKN itu luar biasa, ada LAN juga di situ. Ini saya tuntut Menpan RB harus kolaboratif dengan kementerian yang lain. Berikutnya, kaitannya kita bicara masalah CPNS, P3K. Banyak masalah yang kemarin mafia CPNS tidak diselesaikan. Aktor intelektualnya mana? Kami tidak mendapatkan data yang ada. Ini kalau tidak diselesaikan dari akarnya akan terus berulang. Saya temukan di daerah yang menjadi salah satu pemain mafia CPNS juga didiamkan, kebanyakan BKD.